Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Susanti. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Adapun latar belakang dari penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian adalah penyusunan bahan ajar haruslah menyenangkan dan menemukan nilai-nilai moral untuk peserta didik, baik itu siswa ataupun mahasiswa. Ini sangat diperlukan. Mengapa? Dikarenakan hal ini akan meningkatkan kualitas peserta. Akan meningkatkan kualitas peserta didik dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi inti dalam kurikulum. Keberhasilan dalam proses pembelajaran sangat sudah kita pahami. Keberhasilan dalam proses pembelajaran ini sangat ditentukan oleh pendidik yang profesional. Selain itu ditentukan juga input yang baik dan fasilitas sarana prasarana yang menunjang. Nah, masalah yang sering dihadapi oleh tenaga pengajar, baik itu guru ataupun dosen dalam kegiatan pembelajaran adalah memilih bahan ajar, menentukan bahan ajar. Di sini masih sering menjadi masalah. Dan menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan capaian. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang teknik dari penyusunan atau pengembangan bahan ajar. Menurut Widodo dalam Jasmadi 2013 halaman 2, ada 5 karakteristik bahan ajar. Pertama, self-instruksional. 1. Bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu membelajarkan dirinya sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Ini karakteristik bahan ajar yang pertama ya, menurut Jasmadi. Lalu karakteristik bahan ajar yang kedua adalah bahan ajar harus memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun tujuan antara. Adapun karakteristik yang ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Nah, karakteristik berikutnya adalah self-contained, yaitu bahan ajar haruslah memuat seluruh bagian-bagiannya dalam satu buku dan secara utuh. Ini dimaksudkan untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Jadi menjadi satu kesatuan holistik. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah stand alone atau berdiri sendiri. Yang dimaksudkan di sini adalah bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Adapun karakteristik selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar yang keempat, adaptif. Yang dimaksudkan di sini adalah bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dimaksudkan untuk apa di sini adaptif ini? Adalah untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman dan lebih khususnya perkembangan ilmu dan teknologi. Karakteristik kelima adalah user friendly. Yang dimaksudkan bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapatkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana teknik penyusunan bahan ajar?
Beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak ini diantaranya adalah penetapan judul atau materi. Judul materi ini harus disajikan dalam bahan ajar memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Setelah menentukan judul, kita menyusun bahan ajar cetak ini, setidaknya ada 6 hal yang perlu dipahami, yaitu susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik, jangan membosankan. Ini teknik strateginya ya. Lalu yang kedua adalah bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Yang tiga adalah mampu menguji pemahaman. Dengan bahasa yang mudah, pastinya pembaca akan mudah memahaminya. Adanya stimulan, harus ada stimulan. Sebagai strategi menarik untuk dilihat, dibaca, mendorong pembaca untuk berpikir. Nah, lalu teknik penyusunan berikutnya adalah nyaman untuk dibaca dan sajiannya pun terstruktur. Teknik penyusunan berikutnya adalah materinya instruksional. Dimaksudkan di sini menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerjanya harus terstruktur. Tujuan dari pengembangan bahan ajar adalah menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Menyediakan bahan ajar dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan membantu memudahkan dalam pelaksanaan pembelajaran. Beberapa aspek inilah yang penting dalam bahan ajar. 1, seperti yang saya sampaikan tadi, materi. 2, penyajian materi. 3, keterbacaan. 4, teks atau wacana. 5, kebahasaan. Nah, sebaiknya dalam bahan ajar ini didesain secara lengkap, memuat isi, ilustrasi yang menarik, menstimulasi peserta didik. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan belajar mandiri. Mereka tertarik dan bisa mandiri dalam menggunakan bahan ajar ini. Prinsip lainnya dalam pengembangan bahan ajar ini harus relevansi, konsistensi, dan adekuasi. Langkah pemilihannya, yang pertama adalah mengidentifikasi capaian yang menjadi acuan atau rujukan. Ini yang pertama, langkah pemilihan capaian. Lalu yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Pilihlah langkah berikutnya bahan ajar yang relevan dengan capaian. Lalu memilih sumber bahan ajar. Ruang lingkupnya, oke. Basic dalam pengembangan bahan ajar ini, di dalamnya ada pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Teknik penyusunan bahan ajar, telah saya sampaikan di depan tadi, seperti kita tahu, bahan ajar adalah buku ajar yang memiliki karakteristik sebagai sumber materi ajar, referensi baku. Oleh sebab itu harus disusun secara sistematis, sederhana. Di dalamnya terdapat petunjuk pembelajarannya. Nah, isi buku ajar dalam menyusun buku ajar ini sebaiknya memuat sekurang-kurangnya bahan pelajaran minimal yang harus dikuasai mahasiswa didik. Dan harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi harus update. Relevan dengan tujuan mata pelajaran. Lalu isi buku ajar ini haruslah memiliki nilai kebenaran ditinjau dari struktur keilmuannya. Sesuai juga dengan perkembangan teks dan kedalaman dari keluasan isi buku sesuai dengan jenjang pendidikan. Urutan penyajian dalam penyusunan bahan ajar ini adalah pertama sederhana dan kompleks, sederhana menuju kompleks, mudah, kesukar, saling memperkuat bahan kajian terkait, dan menarik minat, menantang serta menarik perhatian. Oke, selanjutnya adalah tentang rubrik penilaian. Oke.
Rubrik penilaian seperti kita tahu adalah suatu panduan berpikir tentang penilaian untuk melakukan penilaian terhadap mahasiswa akan mutu pekerjaan yang dihasilkan siswa atau mahasiswa. Adapun langkah-langkah dalam rubrik penilaian ini, satu, kita harus menentukan konsep. Konsepnya kita tentukan, lalu keterampilan kinerja yang akan di-assessment. Itulah langkah pertama dalam rubrik penilaian yang harus kita lakukan. Langkah kedua adalah merumuskan atau mendefinisikan dan menentukan urutan konsep atau keterampilan yang akan di-assessment. Demikianlah pertemuan kita kali ini tentang materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.